dukung sih pemerintah kita dalam mendukung upaya memindahkan masyarakat di kendaraan pribadi beralih ke kendaraan ataupun transportasi publik? Karena andai kita amati pemerintah saat ini nampaknya berfokus pada peralihan kendaraan listrik. Nah, Anda mengamatinya seperti apa di MTI, Pak Joko? Ya, ini dua hal yang berbeda ya. Saya juga dengan kendaraan listrik juga sudah mengkritisi itu. Mungkin kita kan diskusi sendiri nih kan. Tetapi perhatian buat kereta itu, kalau nilai subsidi ya secara nasional di Kementerian Perhubungan itu, buat kereta itu setara dengan subsidi yang diberikan oleh transportasi darat, transportasi laut dan udara. Sangat tinggi sekali. Nilai totalnya ya, karena subsidi kereta itu kan ada KRL itu 1,6 triliun, kemudian nanti ada LRT Jabodebek juga dapatkan, kemudian kereta perintis itu total 3,5 triliun. Nah, nilai 3,5 triliun itu melalui anggaran pagu yang ada di Kementerian Keuangan, tapi diberikan kepada transportasi. Kemudian di Kementerian Perhubungan itu sekitar 3,3 triliun juga, tapi terbagi. Ada angkutan jalan perintis, angkutan barang di darat, di laut udara, tol, dan sebagainya. Secara umum begitu. Jadi perhatian buat kita cukup baik, tapi ini terpusat masih di Jabodetabek. Bayangin aja kalau membandingkan dengan bis perintis yang se-Indonesia, daerah-daerah tertinggal, di tempatnya Bang Ade Rosadi itu di sana ada Pulau Mentawai namanya. Itu sangat minim, 1/10 dari anggaran KRL. Ya, jadi untuk kereta cukup tinggi. Cuma nanti kalau seandainya sudah mendapatkan yang baru, ya, kemudian diberikan istilahnya kereta yang baru yang jauh lebih mahal, nanti skema subsidinya itu tarifnya harus dirubah lah. Ada tarif subsidi yang sudah standar, kemudian bisa dibagi, umpamanya untuk disabilitas, tidak mampu dan sebagainya. Jangan yang seperti sekarang, ya, sehingga nanti benar-benar yang mampu itu jangan terlalu murah sekali. Mereka sanggup kok naik dari yang sekarang ini. Ya, subsidi itu harus kita berikan ya, karena orang sudah menggunakan angkutan umum beralih ke kendaraan dari kendaraan pribadi itu harus kita hargai, jangan dihilangkan. Cuma tadi skemanya pemberiannya harus diperhatikan lebih detail lagi. Gitu. Oke, baik. Bang Andre, Anda tadi katakan begitu ya, ada peluang juga untuk pemerintah menaikkan subsidi agar masyarakat tidak terbebani karena ada kenaikan harga tarif KRL. Sebetulnya, menakar seberapa bisa juga pemerintah menambahkan subsidi di KRL ini, Anda mengamatinya di kondisi yang mana juga pemerintah sedang menggencarkan masyarakat untuk memakai kendaraan listrik pribadi ini seperti apa nanti? Apakah memang hanya angan-angan saja untuk subsidi ditambahkan ke KRL? Ya, saya rasa ini kan hal yang rasional ya. Dengan peningkatan KAI, pertama KCI diberikan penugasan, nanti dengan KRL yang baru ya, tidak lagi KRL bekas, dan lalu peningkatan pelayanan tentu beban ya bagi KCI kalau subsidinya tidak ditambah. Karena KCI akan mengalami kesulitan kesulitan keuangan. Karena kita wajibkan untuk membeli KRL baru kan dari Inka setelah 2025. Yang biayanya tadi disebutkan Pak Joko jauh bedanya ya Pak Joko ya. Nah, tentu harus ada win-win dari pemerintah, terutama dari Dirjen Kereta Api untuk menyiapkan subsidi yang lebih besar ya. Itu satu ya. Yang kedua, jangan juga DJKA itu otaknya project aja gitu loh. Ini juga banyak nih permasalahan Dirjen Kereta Api di Kementerian Perhubungan ini, ya. Jangan otaknya sekedar sebatas proyek, bangun ini, bangun itu, bangun ini. Juga kebijakan seperti memaksakan harus orang dari Bogor ke Jakarta itu harus dipaksakan, orang Bogor ke Jakarta harus dipaksakan harus transit di Manggarai, padahal stasiunnya belum siap, sehingga masyarakat udah gencet-gencetan di Bogor menuju Jakarta, di Manggarai mereka harus kembali gencet-gencetan lagi di stasiun. Saya agak bingung itu, kebijakan Kementerian Perhubungan, Dirjen DJKA itu apa itu. Sehingga otaknya project aja gitu loh. Nah, itu MTI juga harus bersuara Pak Joko gitu loh. Jangan sampai DJKA ini otaknya proyek, makanya ditangkap KPK tuh kemarin. Gitu loh. Ini penting ini. Ini mudah-mudahan didengar sama Dirjen Kereta Api. Siap-siap tanggal 27 Juni saya pindah ke Komisi 5. Saya akan tanyakan itu, gitu loh. Karena menurut saya ini nggak masuk akal. Stasiunnya belum siap, stasiunnya juga parkirnya nggak ada.
jalannya sempit, aksesnya sempit, dipaksakan orang harus transit di sana gitu. Ya, untuk apa? Untuk menjustifikasi proyek pembangunan Manggarai itu boleh dilangsungkan gitu loh. Kan itu yang Baik. saya tangkap gitu loh. Ini penting, kita harus konsepnya bagaimana konsep pelayanan kepada masyarakat, bukan pejabat tuh dan proyek gitu loh. Nah, ini yang akan saya perjuangkan sebagai anggota DPR RI fraksi Partai Gerindra, partainya Pak Prabowo. Ya, kita akan berpihak kepada teman-teman anak Baik, kereta. baik.